Oke, kita antar ibu negara dulu kerja ya guys. Bab 153-154. Saya harus mengatakan bahwa semua orang terkejut saat ini. Termasuk Wan Yangu. Wan Yangu menatap Ye Guan, merasa sangat terkejut. Dia menemukan bahwa pria ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di Qingzhou. Kecepatan peningkatan ini sungguh keterlaluan. Tapi ketika orang-orang di sekitar mereka melihat kekuatan Ye Guan, mereka tidak mengucapkan kata-kata kasar, tapi lari. Bunuh seketika dengan satu pedang, perbedaan kekuatan ini terlalu besar, dan tidak ada gunanya memiliki lebih banyak orang. Ye Guan tidak mengejarnya. Dia melihat cincin Mogen. Ada lebih dari 20 juta kristal emas di dalam cincin itu. Ye Guan sedikit terkejut. Mereka semua sangat kaya. Wan Yangu berkata dengan tenang, itu adalah tabungan hidup mereka. Ye Guan mengangguk sedikit, dan kemudian menyerahkan 10 juta di antaranya kepada Wan Yangu, Nona Wan Yan, ini. Wan Yangu menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, ada apa? Wan Yangu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada, setelah mengatakan. Itu, dia meletakkan cincin itu dan berkata, ayo pergi. Mereka berjalan menuju kejauhan, seluruh jalan sepi, sangat sepi. Tapi Ye Guan bisa merasakan ada banyak aura tidak jelas dalam kegelapan di sekitarnya. Wan Yangu berkata, kamu terlalu menonjolkan diri. Ye Guan tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Wan Yangu sedikit mengernyit, dan pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di jalan di kejauhan. Melihat lelaki tua ini, wajah Wan Yangu tiba-tiba menjadi gelap. Pemimpin geng dari Sekte Selatan, Zhang Qi. Mungkin dia orang yang kuat di alam Dengfeng. Ada banyak ahli di tempat ini. Zhang Qi memandang Ye Guan dan tersenyum tipis. Tuan muda, apa yang terjadi barusan adalah kesalahan saya di Sekte Selatan. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Tuan muda dan Nona Wan Yangu. Tercengang, saat ini, Ye Guandao berkata, saya tidak berniat menjadi musuh sekte Anda. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk lewat. Zhang Qi mengepalkan tinjunya dan berkata, dimengerti, Tuan muda, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Ye Guan memandang Wan Yangu dan berkata, ayo pergi. Dalam perjalanan, Wan Yangu berkata, kamu baru saja membunuh orang itu hanya untuk menakut-nakuti Sekte Selatan ini. Ye Guan berpikir sejenak, dan kemudian berkata, di tempat ini, kekuatan dihormati. Jika aku tidak membunuhnya dengan tegas, Sekte Selatan ini akan mereka mungkin terus menimbulkan masalah, dan kemudian kedua belah pihak membentuk perseteruan yang mematikan. Saya dengan tegas membunuh orang itu agar mereka mengetahui kekuatan saya, dan mereka hanya memiliki dua pilihan. Pertama, gunakan semua kekuatan mereka untuk membalas dendam kepada saya. Kedua, datang dan selesaikan dendam ini denganku. Wan Yangu berkata, mereka memilih yang terakhir. Ye Jian mengangguk, rasa hormat diperoleh melalui kekuatan. Ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, jadilah lebih tegas. Dia terdiam dan kemudian berkata, tentu saja, jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, itu bukan masalah besar. Bunuh saja mereka semua. Ini masalah yang sangat sederhana. Ye Guan berbicara dengan sangat tenang, setenang dia sedang berbicara tentang menghancurkan beberapa semut sampai mati. Wan Yangu memandang Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dalam hatinya. Orang ini sungguh tidak sederhana. Sungguh monster. Tak lama kemudian, keduanya menghilang di ujung jalan. Di sisi lain, Zhang Qi sedang melihat ke ujung jalan. Di matanya, ada ekspresi serius. Setelah Zhang berdiri, dia diikuti oleh seorang pemuda.
Pemuda itu berkata, "Kakek, mengapa kita membiarkan pendekar pedang itu pergi?" Zhang Qi tersenyum tipis. "Apakah menurutmu sekte selatan kita kuat?" Mengangguk, "Tentu saja." Zhang Qi menggelengkan kepalanya. "Belum lagi di luar. Bahkan di kota yang gelap ini, di mata beberapa orang besar, kita hanyalah sekelompok semut, bahkan tidak perlu menggunakan tangan mereka. Mereka bisa menghabisi kita hanya dengan mulut mereka." Wajah pemuda itu dipenuhi keheranan. Zhang Qi berkata dengan lembut, "Pemuda itu memiliki sikap yang luar biasa, dan dia juga seorang pendekar pedang. Sekilas dia bukan orang biasa. Dengan membunuh Mogan, dia memperingatkan kita bahwa jika kita tidak cukup bijak, maka dia tidak akan membunuh satu orang, tapi kita semua." Sambil berkata, dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut menyentuh kepala pemuda itu, lalu berkata, "Kami yang berada di bawah, jika kami ingin bertahan hidup di dunia, kita harus berhati-hati, terutama siapa yang bisa kita provokasi dan siapa yang tidak bisa kita provokasi. Harus dibedakan dengan jelas. Jika tidak, sekali Anda memprovokasi orang yang salah, Anda akan berada dalam bahaya, mengerti?" Pemuda itu mengangguk sedikit. "Saya mengerti." Zhang Qi tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Berjalan menuju kejauhan. 1/4 jam kemudian, Wan Yanggu membawa Ye Guan ke alun-alun. Ada ribuan susunan teleportasi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di depan kedua orang itu. Orang tua berbaju hitam itu melirik ke arah Wan Yanggu, lalu berkata, "Di mana?" Wan Yanggu berkata, "Guangxuan Universe." Setelah mendengar kata-kata Wan Yanggu, lelaki tua berbaju hitam itu mengerutkan kening. Wan Yanggu bertanya, "Apa?" Pria tua berkulit hitam itu berkata, "2 orang, 12 juta kristal emas." Mendengar ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. "Astaga, terlalu mahal." Wan Yanggu berkata dengan suara yang dalam, "Sejauh yang saya tahu, cara terbaik bagi satu orang untuk mengamati alam semesta misterius hanyalah 5 juta kristal emas." Orang tua berbaju hitam berkata dengan pelan, "Biarkan atau tidak." Ini, Wan Yanggu Daimei tiba-tiba mengerutkan kening. Saat ini, Ye Guan datang, mengeluarkan cincin Na dan menyerahkannya kepada lelaki tua berbaju hitam. Tepatnya ada 12 juta kristal emas di dalam cincin itu. Orang tua berbaju hitam menyimpannya, lalu berkata, "Ikuti saya." Ye Guan dan Wan Yanggu mengikutinya. Dalam perjalanan, energi misterius Wan Yanggu mengirimkan pesan, "Dia memeras kita." Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Dia seharusnya melihat bahwa kita sedang terburu-buru, jadi dia memeras kita." Wan Yan berkata sambil tersenyum. Gu melirik ke arah Ye Guan, "Kamu tidak marah?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak ada yang perlu dimarahi, kamu dapat membeli dan menjual dengan bebas, harganya ditandai dengan jelas, itu sudah ditandai, urusan kita, mau atau tidak." Wan Yanggu mengangguk sedikit, meski di dalam hatinya aku tidak senang, tapi aku tidak berkata apa-apa lagi. Segera, lelaki tua berbaju hitam membawa Wan Yanggu ke platform teleportasi. Ada susunan teleportasi yang sangat besar di atasnya, menara Bijin. Ye Guan dan Wan Yanggu hendak naik. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan memandang lelaki tua berbaju hitam itu, dan lelaki tua berbaju hitam itu berkata dengan tenang, "Di sana juga merupakan biaya layanan, 1 juta keping. Jinjing." 1 juta biaya layanan. Mendengar ini, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Wan Yanggu berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, tidak ada aturan seperti itu." Orang tua berbaju hitam tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Sebelumnya tidak ada. Tetapi sekarang ada, baru saja dirilis. "Apa, lakukan, kamu punya pendapat?" Mendengar ini,
Wajah Wan Yangu langsung berubah menjadi dingin. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Senior, kami hanya lewat sini, tidak ada salahnya. Kami." Pria tua berbaju hitam itu melambaikan tangannya dan langsung menyela kata-kata Ye Guan, "Jangan bicarakan itu, ini biaya layanannya, ini adalah aturan ibu kota gelap. Jika kamu ingin duduk di susunan teleportasi, bayar biayanya. Jika kamu tidak mau, pergi." Saja Guan berpikir sejenak, lalu bertanya, "Dari mana biaya layanan ini berasal?" Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan tenang, "Bukankah termasuk layanan jika aku membawamu ke sini?" Sangat marah, dan lelaki tua berbaju hitam itu menatapnya dengan dingin. "Mengapa Anda ingin melakukan sesuatu di sini?" Wan Yangu berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, jangan lakukan itu terlalu banyak." Pria berbaju hitam mencibir, "Aku akan melakukannya secara normal. Jika kamu ingin mengambil susunan teleportasi, bayar saja. Jika kamu tidak ingin duduk, keluarlah." Wajah Wan Yangu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kami tidak akan duduk lagi, tolong kembalikan uang kami kepada kami." Orang tua berbaju hitam itu menyipitkan matanya, "Uang apa? Apakah kamu akan menelan uangnya?" Orang tua berbaju hitam itu berkata tanpa ekspresi, "Aku tidak pernah menerima uangmu." Suara itu jatuh, dan aura misterius tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan pedang terbang-terbang. Tertawa, pedang itu menembus langit, dan dalam sekejap, selusin kepala berdarah terbang keluar. "Lakukan." Wajah lelaki tua berbaju hitam itu berubah drastis dalam sekejap, dan dia melangkah mundur. Namun, pedang terbang lebih cepat, menusuk alisnya dalam sekejap, dan kemudian memakukannya ke pilar batu tidak jauh dari situ. Orang tua berbaju hitam memandang Ye Guan dengan ekspresi garang. "Kamu mati, kamu mati. Beraninya kamu melakukannya di sini. Tahukah kamu siapa yang ada di belakangku?" Sebuah suara tiba-tiba berkata, itu bergema dari langit yang jauh, dan kemudian aura yang kuat menyapu. Ye Guan menunjukkan, tertawa, langit terkoyak, dan kemudian, 100 kaki jauhnya, kepala seorang lelaki tua terbang keluar, dan darah mengalir dari langit. Melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Ruang di atas kepala Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan seorang lelaki tua keluar. Tetapi pada saat ini, Ye Guan melambaikan lengan bajunya dan cahaya pedang terbang. Tertawa, begitu lelaki tua itu melangkah keluar, kepalanya terbang. Ye Guan menatap pria tua berbaju hitam yang terkejut itu, tersenyum tipis, teriak lagi. Pria tua berbaju hitam itu memandang Ye Guan seolah-olah dia adalah hantu, dan berkata dengan gemetar, "Kamu adalah seorang kultivator pedang." Pada saat ini, ruang dan waktu di langit tidak jauh tiba-tiba terbelah, dan seorang pria paruh baya tiba-tiba keluar. Namun, begitu dia keluar, pedang terbang langsung menyerang, dan tangannya tiba-tiba tergenggam. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan ini memblokir pedang terbang Ye Guan, tapi saat berikutnya, pedang terbang lainnya datang. Tertawa, cahaya keemasan tiba-tiba pecah. Pedang terbang menebas langsung dari tenggorokan pria paruh baya itu, dan kepala pria paruh baya itu langsung terbang keluar. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi pucat. "Kaisar Pedang, ini adalah Kaisar Pedang sialan. Astaga, jika kamu mengatakan kamu adalah Kaisar Pedang, aku tidak akan memerasmu. Anda, seorang Kaisar Pedang, sangat lembut, sopan, dan seperti seorang sarjana. Bukankah ini merugikan orang lain? Jika kamu sedikit lebih galak, aku tidak akan berani bersikap tidak bermoral."
Di kejauhan, Ye Guan melihat sekeliling, dengan tangan kanannya di belakang punggungnya. Jika kamu tidak bisa membunuh cukup banyak, datanglah lagi. Pada saat ini, seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di depan Ye Guan beberapa meter jauhnya. Dan begitu dia muncul, pegangan terbang pedang itu datang langsung untuk membunuh. Wanita cantik itu segera berkata, "Tuan, saya di sini untuk bernalar." Fei Jian berhenti beberapa meter di depan wanita cantik itu. Saat wanita cantik itu hendak tertawa, pedang terbang itu tiba-tiba berakselerasi. Tertawa, kepala wanita cantik itu terbang keluar. Kepala yang terbang itu matanya terbuka lebar dan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin bersikap masuk akal saat ini." Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan gemetar, "Tuan muda ini salahku. Aku akan mengembalikan 12 juta kristal emas kepadamu." Ye Guan sedikit mengernyit. "Apakah kamu ingat dengan benar? Ini jelas 120 juta. Bagaimana kamu bisa mengatakan 12 juta? Pria tua berpakaian hitam itu tertegun. Banyak pembaca melaporkan bahwa terkadang ketika mereka mengklik sebuah bab, mereka melihat halaman kosong tanpa konten. Ini macet, keluar saja dari novel dan mulai dari awal lagi. 120 juta, setelah mendengar perkataan Ye Guan, Wan Yang pun membuka lebar matanya. Matanya yang indah penuh rasa tidak percaya. Orang baik, pria yang hebat, orang ini sangat galak. Setelah terkejut, Wan Yang mulai tertawa, dingin. Ye Guan tidak mengambil tindakan sekarang, jadi dia harus mengambil tindakan juga. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari belakang Ye Guan. Mata Ye Guan sedikit menyipit, pihak lain bisa muncul di belakangnya secara diam-diam. Ye Guan tidak menoleh ke belakang, tangan kanannya masih di belakang punggungnya, ekspresinya setenang air. Wan Yang melihat ke belakang Ye Guan. Di sana berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Lelaki tua itu berjanggut dan kurus, tetapi dia terlihat sangat energik, terutama matanya, yang memancarkan aura energi yang luar biasa. Ye Guan masih belum berbalik, orang tua berjubah hitam menatap ke arah Ye Guan. "Yang mulia, apakah Anda ingin selalu membelakangi saya?" Sebelum Ye Guan dapat berbicara, orang tua di depannya yang dipaku dengan pedang dengan cepat berkata, "Tuan Kota Sang, selamatkan." Tertawa, sebelum dia selesai berbicara, pedang udara ditekan langsung ke tenggorokannya, dan suara lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Tuan Kota Sang, setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, ekspresi Wan Yang tiba-tiba menjadi serius. Ye Guan menoleh untuk melihat Tuan Kota Sang, bicara atau berkelahi. Mudah dan sederhana, Wan Yangu menatap Ye Guan, dengan warna aneh di matanya selain keterkejutan. Pria ini sebenarnya bukan pria tangguh biasa. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Tuan Kota Sang tampak tenang. "Tuan, apakah Anda begitu percaya diri?" Ye Guan menatap Tuan Kota Sang, bertarung atau bicara. Tuan Kota Sang menatap langsung ke arah Ye Guan. "Apakah Anda tahu di mana ini tempatnya?" Ye Guan tiba-tiba menghilang di tempatnya, tertawa. Waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan pedang langsung menghantam depan Tuan Kota Sang. Pedang ini secepat guntur. Setelah menyadari kecepatan pedang ini, ekspresi Tuan Kota Sang tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba menunjuk ke depan sedikit, dan guntur tiba-tiba meledak di ujung jarinya. Ledakan, cahaya pedang dan cahaya guntur hancur. Tuan Kota Sang telah mundur beberapa kaki jauhnya. Namun, begitu dia berhenti, pedang terbang lain datang untuk membunuhnya. Lebih cepat dari pedang tadi, mata Tuan Kota Sang tiba-tiba menyusut, dan dia merasa ngeri. Tapi kali ini, ketika dia hendak mengambil tindakan, sebuah pedang sudah tertancap di antara alisnya.
Tuan Kota Sang memandang Ye Guan dengan tidak percaya. Kamu adalah Kaisar Pedang Ye Guan. Ye Guan sedikit mengernyit. Apakah kamu mengenalku? Di sampingnya, Wan Yangu tersenyum dan berkata, sekarang, kamu sangat terkenal. Karena semua orang tahu bahwa kamu menantang manusia takdir. Ye Guan tersenyum, jadi, kamu masih mendapat bantuan dari manusia takdir. Saat dia berkata, dia memandang Tuan Kota Sang. Orang-orangmu memerasku, 20 juta kristal emas. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Tuan Kota Sang sedikit mengernyit dan menatap lelaki tua berbaju hitam, yang memiliki ekspresi pahit di wajahnya dan ingin berbicara tetapi tidak berani. Tuan Kota Sang tahu bahwa pria di depannya sedang melakukan pemerasan. Ye Guan menatap Tuan Kota Sang, menunggu jawaban. Tuan Kota Sang berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, tolong bunuh dia dan ambil barang-barangmu kembali. Setelah mendengar kata-kata Tuan Kota Sang, lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia tahu dia sudah menyerah. Ye Guan tersenyum dan berkata, jadi, Tuan Kota Sang tidak akan memberikan kompensasi atas uang saya, Tuan Kota. Sang menatap Ye Guan, pemerasannya terhadap Tuan Ye tidak ada hubungannya dengan kejahatan saya. Bukankah dia dari Sindu? Tuan Kota Sang berkata tanpa ekspresi, tidak. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Sang, Ye Guan tercengang. Orang baik, Anda harus tahu cara bermainnya. Apakah kamu tidak mengakuinya? Pria tua berbaju hitam di sampingnya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia menatap Ye Guan dan langsung marah. Kamu bilang kamu adalah Kaisar Pedang. Bagaimana aku berani memerasmu? Anda, Kaisar Pedang yang agung, terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi Anda benar-benar melakukan banyak kerugian bagi orang lain. Ye Guan menatap Tuan Kota Sang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Sang, apakah ada orang di atasmu? Tuan Kota Sang sedikit mengernyit, apa maksudmu? Ye Guan berkata, saya ingin berbicara dengan orang lain. Ekspresi Tuan Kota Sang berubah. Perubahan dramatis terjadi dalam sekejap. Tuan Ye, tahukah Anda siapa di balik kejahatan ini? Anda. Ye Guan tiba-tiba bertanya, bagaimana kabar keluarga Bian? Kota Tuan Sang menatap Ye Guan, lebih baik dari mereka. Lebih baik dari Anjia, menarik. Saat Ye Guan hendak berbicara, Tuan Kota Sang berkata dengan cepat, Tuan Ye, saya tidak mengancam Anda. Tetapi orang di belakang Sindu memang menakutkan. Kekuatan dan pengaruhnya, bahkan di alam semesta Guangxuan, sangat mengerikan. Selain itu, ini ada hubungannya dengan mantan Master Pedang Manusia. Ye Guan tertegun, apakah ini ada hubungannya dengan Master Pedang Manusia? Tuan Kota Sang mengangguk dengan cepat, ya. Ye Guan mengerutkan kening. Tuan Kota Sang berkata, Tuan Muda Ye, orang-orang kami telah menyinggung perasaan Anda dalam masalah ini, tetapi saya benar-benar tidak dapat mengeluarkan 100 juta kristal emas ini. Bagaimana dengan ini? Apakah Anda tidak akan melihat alam semesta yang misterius? Saya membuat keputusannya dan memberikannya kepadamu secara gratis. Bagaimana kalau kamu menteleportasinya? Ye Guan tiba-tiba bertanya, apa yang akan terjadi pada orang-orang di belakang ibu kota jika aku membuat sesuatu terjadi di sini? Ekspresi Tuan Kota Sang membeku. Ye Guan tersenyum dan berkata, harus dikatakan bahwa jika itu membuat keributan besar, apa yang akan terjadi padamu? Wajah Tuan Kota Sang tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Ye Guan berkata dengan tenang, Tuan Sang, saya, Ye Guan, bekerja dengan dendam yang jelas. Jika saya tidak memiliki kekuatan hari ini, saya pasti sudah mati. Oleh karena itu, saya tidak akan menunjukkan kebaikan atau belas kasihan apapun kepada musuh saya. Jika Anda merasa tidak senang, kamu dapat memanggil orang-orang di belakangmu untuk keluar sekarang.
Aku ingin melihat bos tak tertandingi mana yang berani melakukan hal memalukan seperti itu. Tuan Kota Sang terdiam. Semua orang mengetahui hal ini, tetapi mereka tidak dapat mengatakannya, terutama orang-orang di belakangnya, yang tidak dapat menunjukkan wajahnya. Dan jika keadaan menjadi serius dan bos besar terlibat, akhir hidupnya pasti akan menyedihkan. Tuan Kota Sang melirik Ye Guan dengan ekspresi rumit. Tuan muda Ye ini sangat licik. Ye Guan tidak memaksa bos Akademi Guangxuan, tapi Tuan Sang. Saat ini, dia langsung berada dalam dilema, seolah memikirkan sesuatu. Tuan Kota Sang menatap dingin ke arah lelaki tua berbaju hitam di kejauhan. Melihat tatapan Tuan Kota Sang, lelaki tua berbaju hitam itu berkata dengan marah, "Lihat ukuran ibumu. Bagaimanapun, dia tidak bisa lepas dari kematian." Mendengar kata-kata lelaki tua berbaju hitam, wajah Tuan Kota Sang menjadi pucat karena marah. Di sampingnya, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Kota Sang, dengan segala hormat, tidak ada seorang pun di kota ini yang dapat menghentikan saya. Anda sekarang memiliki dua pilihan, bayar saya uang. Kedua, telepon seseorang dan panggil yang besar pria di belakangmu. Jika kamu menelepon seseorang, aku akan menelepon seseorang juga." Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Siapa yang kamu telepon?" "Ye Guandao, panggil bos lain di menara." Xiao Ta berkata, "Dia tidak melakukannya." "Diam," suara misterius itu tiba-tiba berkata. "Diam, dasar bodoh." Setelah Xiao Ta sadar kembali, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi mati rasa. "Astaga, bajingan ini, brengsek, apakah itu benar-benar beracun? Saya selalu berpikir untuk menggali lubang untuk saya. Itu sangat konyol." Mendengar perkataan Master Menara, Ye Guan berbisik, "Memang ada." Dia selalu menebak bahwa ada bos besar lain di menara, tapi dia tidak yakin. Dan sekarang, dia akhirnya bisa yakin. Pada saat ini, Tuan Sang, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini dengan baik?" Ye melirik ke arah Tuan Sang, "Saya akan memberi Anda diskon, 60 juta kristal emas." Tuan Sang segera berkata, "Setuju." Apa yang awalnya dia pikirkan adalah jika orang ini tidak setuju, maka dia akan mulai merampoknya. Dan orang ini sebenarnya setuju. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu ingin memikirkannya?" Tuan Kota Sang langsung mengeluarkan cincin Na dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Di dalam cincin Na, kebetulan ada 60 juta kristal emas. Ye Guan terdiam. Tuan Kota Sang berkata dengan cepat, "Tuan Ye, apakah Anda tidak pergi ke Guangxuan Universe? Anda harus melakukannya secepat mungkin, karena sejauh yang saya tahu, orang-orang di Pavilion Xiambao tidak ingin Anda pergi ke Guangxuan alam semesta sekarang. Jika kamu tidak pergi, kalau begitu akan merepotkan." Ye Guan berpikir sejenak, lalu melirik cincin di tangan Lord Sang, "Berikan ini padaku." Ekspresi Lord Sang membeku. Ye Guan berkata dengan tenang, "Aku pantas menerima ini. Kalau tidak, bukankah pertarungan barusan akan sia-sia?" Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan naji Tuan Kota Sang terbang langsung ke tangannya. Tetapi Tuan Kota Sang tidak melakukannya, bahkan tidak memikirkannya. Berani menolak. "Kamu melihat cincin itu dan melihat ada 20 juta kristal emas di dalam cincin itu. Sangat kaya." Kamu melirik Tuan Kota Sang, dan dia tahu bahwa pihak lain pasti memiliki lebih dari itu. Tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya saat ini. Ye Guan mengumpulkan cincin dari lelaki tua berkulit hitam itu. Pria tua berkulit hitam itu relatif miskin dan hanya memiliki lebih dari 7 juta kristal emas. Ye Guan tiba-tiba bersemangat. Dia melihat ke arah Wan Yangu di samping. Dia merentangkan telapak tangannya dan membagikan 43 juta ke Wan Yangu.
Wan Yangu berkedip, berikan padaku. Ye Guan mengangguk, setiap orang yang bertemu denganmu punya bagian. Wan Yangu menyeringai, baiklah, aku tidak akan sopan. Cincin, sejumlah besar uang, dia tidak bisa menolak. Ye melirik ke arah Tuan Kota Sang. Tuan Kota Sang, tolong beritahu bos di belakangmu bahwa saya hanya lewat dan tidak memiliki niat buruk. Tolong jangan membalas saya. Terima kasih. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju Wan Yangu, pergi ke susunan teleportasi di kejauhan. Di tempatnya, Tuan Kota Sang tetap diam. Ye Guan membawa Wan Yangu ke dalam susunan teleportasi. Segera, susunan teleportasi diaktifkan, dan dia dan Wan Yangu menghilang ke dalam susunan teleportasi. Di tempat itu, Tuan Kota Sang segera berbalik. Tidak jauh dari sana, ada sesosok hantu berdiri di sana. Melihat hantu ini, Tuan Kota Sang segera berlutut perlahan, "Bos." Bayangan itu berkata dengan tenang, "Mundur." Tuan Kota Sang ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat mundur. Di sampingnya, lelaki tua berbaju hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan lari. Ye Guan tidak membunuhnya, dan Tuan Kota Sang tidak menyentuhnya. Jadi dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Suying melihat susunan teleportasi di kejauhan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Alisnya sangat mirip dengan milikmu. Beberapa orang akan kurang beruntung." Hehe, bersambung.